Kota Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Perkembangan kota Pekanbaru berawal dari pusat perdagangan tepian Sungai Siak yang ada di daerah Senapelan. Dan dari situlah sebenarnya titik nol kota Pekanbaru itu berada. Kota Pekanbaru saat itu ditandai dengan sebuah tugu kecil yang berada di kawasan Gedung Pelabuhan Indonesia Pertama, Kelurahan Kampung Bandar. Tugu tersebut berbentuk batu persegi dengan tinggi kurang lebih 70 cm dan terukir PB 0, PAD 313, BKN 65. PB adalah Pekanbaru, PAD berarti Kota Padang, dan BKN berarti Kota Bangkinang. Titik 0 km adalah suatu ukuran atau patokan penentuan yang digunakan sebagai acuan awal mula perhitungan jarak dan arah dalam suatu daerah. Di kawasan Tugu titik 0 yang terdapat beberapa tempat bersejarah seperti Gudang Pelabuhan Indonesia Pertama atau Pelindo. Gudang ini pada masanya digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang dagangan yang didatangkan dari luar Pekanbaru maupun luar negeri. Yang secara umum saya ketahui bahwa kan soal pengaturan negeri ini kan secara arsitektur dan sebagainya itu kan setelah pemerintahan modern. Dulu dipindahkan orang kilometer 1, kilo 0 itu dia apa ini? Jalan ada hotel hotel ya, kantor camat Sukajadi ya. Di situ di depan itu dulu kilometer 1-nya. 0-nya di sana. Nah, saya masih nampak itu dulu dibuat kilometer 1-nya di situ. Jadi dari pasar bawah itu, dari pelabuhan itu sampai dengan jalan ke Sukajadi itu di dekat kantor camat sekarang ini itu titik 1-nya itu, kilometer 1-nya. Selain gedung pelabuhan juga terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang dibangun pertama kali oleh Sultan Abdul Jalil Mu'azzam Shah pada tahun 1766 hingga 1780. Raja keempat Kerajaan Siak Sri Indrapura sekitar tahun 1762 Masehi. Di area sekitar Masjid Raya Pekanbaru terdapat makam pendiri kota Pekanbaru, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang bergelar Mahrum Bukit. Di tempat ini juga terdapat makam Sultan Siak keempat, yaitu Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mu'azzam Shah yang bergelar Mahrum Pekan. Sejarahnya Pekanbaru ini sangat monumental sebenarnya. Nah, Pekanbaru belum ada mengenal kilometer orang kan. Jadi saya kira kalau tidak masa Belanda, ya mungkin sudah menjadi kota praja. Dia mula-mula kan kota kecil Pekanbaru. Haminte namanya, kota kecil saja. Nah, sudah itu baru nanti menjadi kota praja 1948 dan jadi kota praja dia. Nah, sebenarnya Pekanbaru sudah jadi provinsi oleh Jepang. Jepang sudah menamakan Shu, negeri Shu, negeri provinsi. Kepalanya Cokan, Su Cokan. Nah, itulah yang jadi provinsinya sejak tahun 42. Dialah, tapi siapa yang bangun Senapelan itu yang jelas batinnya kan. Iya. Batin. Tapi akhirnya dijadikan oleh Siak sebagai ibu kota kan. Iya. Nah, menjadi ibu kota Siak yang ketiga. Yang pertama di Buantan, yang kedua Mempura, yang ketiga ke sini. Selain itu, di wilayah Senapelan terdapat juga rumah Tuan Kadi. Rumah ini salah satu rumah tertua di Senapelan. Rumah Tuan Kadi merupakan peninggalan Kesultanan Siak masa lalu.
disebut juga dengan rumah singgah. Rumah ini menjadi persinggahan Sultan Syarif Qasim II ketika bertandan ke Pekanbaru. Jadi sebenarnya itulah saya harapkan, supaya kalian mengangkat daerah ini dari sumber-sumber sejarahnya, sebab sejarah itu adalah guru kehidupan. Nah, sejarah itu adalah guru kehidupan. Dari sejarah inilah kita bisa mengangkat ketinggalan-ketinggalan kita, sehingga nanti dapat kita sempurnakan, kita perbaiki, dan akhirnya negeri kita ini bisa bersaing dan bersanding dengan negara-negara lain di dunia ini. Ini tujuan kita. Saya mengharapkan supaya ada fakultas atau jurusan khusus tentang sejarah. Jadi itulah saya mengharapkan hendaknya fakultas budaya ini dilengkapi dengan program studi sejarah yang dapat meneruskan kajian-kajian sejarah yang baik sumber tertulis maupun sumber non tertulisnya.